Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Nila Rahmawati Samsudin dari SMKS Bina Putra Bandung Barat. Di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai literasi digital. Nah, mungkin sebelum saya langsung memberikan materi secara rinci dan Bapak Ibu bisa menjaga ataupun bertanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu deh. Boleh deh, siapa aja yang mimpin. Kalau enggak saya, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, silahkan. Siapa yang mau? Oke, siap, silahkan Bu Mia. Ya, Bu Citra mau? Atau saya saja? Mangga Bu, mangga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Siap. Bu Tio. Saya lebih terima kasih, Bu. Ya, oke lah ya. Di sini sebetulnya saya percaya Bapak Ibu sudah menggunakan teknologi. Karena menurut saya di era ini, apabila kita tidak mengikuti, entah itu dari dunia kita yang kadang-kadang kita share lah biar orang tahu gitu ya. Nah, di sini kita kan fokusnya ke pembelajaran ya Bapak Ibu. Untuk materi sebelum saya, nah ada yang menarik saya dengarkan. Kata Ibu Citra, teknologi sekarang itu diutamakan. Boleh siapa yang bisa menjawab kenapa teknologi menjadi diutamakan untuk era sekarang ini? Silakan. Boleh langsung dijawab. Ya, Ibu Mia, Ibu Citra, Bapak Tio. Iya, Bu Tio, saya akan mencoba menjawab. Silakan, Bu Mia. Tentang pertanyaan tadi, kenapa teknologi itu pada zaman sekarang diutamakan seperti itu ya, Bu? Betul. Nah, pendapat saya, teknologi sangat diutamakan pada zaman sekarang karena kita harus bisa mengimbangi percepatan zaman, Bu. Maksudnya apa? Kita harus bisa mengimbangi percepatan zaman karena kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman tersebut dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada pada masa sekarang, mungkin kita akan ketinggalan zaman, Bu, itu ya. Betul. Kalau misalnya kaitannya dengan kehidupan, kita tidak bisa menggunakan handphone misalnya, itu kan akan mempersulit kita dalam komunikasi dengan orang lain gitu kan. Zaman dulu itu masih menggunakan alat komunikasi seperti via pos ataupun via surat, tapi kan kalau misalnya zaman sekarang itu sudah beralih menggunakan teknologi canggih ya, masa modern. Jadi kita itu memang harus menyesuaikan dengan zaman-zaman agar kehidupan kita juga tidak terhambat seperti itu, Bu. Dari penggunaan handphone untuk alat komunikasi, kemudian dari penggunaan komputer yang sekarang ini memang dalam pembelajaran pun dalam hal yang sekarang memang kita sedang berada dalam era wabah COVID-19, tentunya media online ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita seperti itu. Apalagi kita sedang dibatasi dibatasi berkontak sosial seperti itu, Bu. Jadi sekarang mungkin inilah seperti ini dunia maya itu sangat dibutuhkan ya, media online itu sangat dibutuhkan. Seperti itu, Bu Tio. Siap, terima kasih. Jadi mungkin langsung saya simpulkan aja dari pemaparan dari Bu Mia, lebih ke pemanfaatan ya Bu ya. Meskipun sebetulnya kita meski dalam posisi normal pun pasti butuh yang namanya teknologi. Betul tidak, Bu? Iya, betul, Bu Tio.
Boleh selanjutnya Ibu Citra ataupun Bapak Tio. Maaf Bu, lagi azan sebentar ya Bu. Oke, siap santuy Bu. Oke. Untuk Oh, baru aja Oke. di sana ya. Di sini udah dari tadi. Oke, siap-siap. Pak Tio, Saya- siap-siap. Tidak panjang lebar ya, mohon maaf. Oke, tidak. Kebutuhan teknologi saat ini yang saya amati adalah pertama memang pesat. Kedua, dalam konteks ini manusia dari awalnya tidak praktis menjadi praktis gitu. Ketika seseorang tidak bisa, contoh perkembangan teknologi bukan hanya handphone ataupun komputer ya, akan tetapi contoh dalam industri seperti adanya robot dalam hal menjahit. Jadi manusia sudah tidak ada lagi, contohnya hanya di pabrik-pabrik industri dipekerjakan hanya robot saja. Nah, itu dari awal tidak praktis menuju praktis. Tantangannya banyak. Manusia nanti akan tergantikan secara tidak langsung. Akan tetapi secara pemanfaatan teknologi di dunia digital banyak sekali, terutama yang sudah Bu Mia sampaikan. Jadi plus minusnya banyak bagi saya, akan tetapi manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Karena yang namanya teknologi itu ada ruginya ataupun ada tidak ruginya. Ya, mungkin Siap. itu aja. Terima kasih Pak Tio. Dan bisa saya simpulkan juga, oke lah konteksnya tetap memanfaatkan, tapi lebih menjurus tergantung kebutuhan ya Pak. Karena di sana di teknologi itu bisa seperti pisau ya Pak, bisa dibutuhkan dengan baik, bisa juga kalau disalahgunakan fatal ya Pak. Bisa. Oke, untuk Ibu Citra, hello, bagaimana Bu Citra? Iya, jadi mengapa disebut seperti itu? Karena dunia digital sekarang seperti makanan pokok, di mana makanan pokok seperti nasi. Kalau tidak ada nasi, kita bisa kehilangan nafsu makan, sakit gitu. Tapi juga dengan teknologi, jika teknologi itu hilang, maka kita seperti ayam yang mencari ibunya. Semua tidak ada pengaplikasian. Seperti misalnya teknologi sekarang, gimana kita mau mengajar anak jika teknologi saja kita tidak bisa? Jika anak bertanya, Bu, ini apa Bu? Ibu saja nggak punya handphone untuk seperti ini. Kok Ibu bisa ngajar kayak gini sih? Seperti itu aja, Bu. Oke, siap. Terima Jadi kasih, seperti Bu Citra. makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Kayaknya penting banget ya menurut Bu Citra itu kayak makanan sehari-hari. Kalau nggak makan berarti nggak hidup gitu ya. Berarti warna itu seni dalam hidup. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lebih dari paham mengenai teknologi ya. Tapi di sini kan saya mengerucutkan ke pembelajarannya. Di sini ada definisi literasi digital. Jadi kita akan membahas segala hal yang memang bersangkut paut dengan pembelajaran. Kedua, esensialnya. Terus ada 6 literasi dasar. Kenapa kita mesti berliterasi gitu kan? Padahal coba saya mau tanya, kata literasi itu kan tadi teknologi sudah ya, berbagai hal yang berubah pesat katanya dibutuhkan dan sebagainya. Kalau literasi itu sendiri apa? Cukup satu orang deh untuk lebih efisien waktunya. Kalau literasi itu sendiri apa? Coba Bapak Ibu, kalau ada yang menjawab dapat poin plus deh. Coba. Literasi. Satu orang cukup. Ayo. Ibu Mia biasanya semangat banget. Atau udah mulai gak fokus? Pak Tio, Ibu Citra, ayo semangat. Pak Tio udah angkat tangan, Bu Tio. Oke, siap Pak Tio. Mohon maaf, saya tidak bisa melihat siapa yang angkat tangan. Langsung sajalah. Jawab, apa itu literasi, Pak? Literasi adalah kecintaan budaya membaca. Hanya membaca saja kah, Pak? Coba saya tanya. Panjang maksudnya.
Kenapa, Pak? Dalam hal ini literasi adalah budaya membaca dalam hal pembelajaran, Bu. Tanpa adanya literasi atau budaya pembelajaran, orang tersebut akan malas, orang tersebut akan tak tahu arah tentunya terkait apa yang dia pelajari. Karena boleh halnya begini, orang tersebut belajar sejarah, semangat belajar sejarah, tapi nilai literasinya atau budaya untuk menimbulkan literasinya tidak ada. Otomatis hanya sudah saja yang ada, nanti dia tidak paham. Kalau belajar itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga harus paham. Jadi menurut saya literasi adalah membaca dan memahami. Itu aja, Bu. Mohon maaf. Siap, terima kasih ya, Pak. Ya. Boleh saya tambahkan ya, Pak? Bahwa di sini tuh literasi, menulis juga termasuk literasi, Pak ya. Berbicara kita komunikasi, kita pendidik tidak boleh pasif kepada peserta didik. Otomatis kita harus memiliki umpan balik, ya kan? Nah, ternyata si pemahaman tadi tidak hanya membaca, siap ya Pak, ada menulis, berbicara, bahkan kita dapat memecahkan masalah karena literasi tadi. Kalau kita tidak paham, misalkan kata Bapak tadi, beliau mengajar sejarah, apabila tidak paham akan apa itu sejarah, otomatis beliau mengaplikasikan pembelajaran sejarah mentok gitu kan, pasif gitu kan, tidak bisa. Kata Bu Citra mah, Bu, kok belajar pakai HP? Saya aja nggak bisa pakai HP. Berarti komunikatif ya, Pak? Berbicara termasuk literasi. Siap, kita lanjutkan. Di sini, nah, boleh dibaca ya pengertiannya. Nah, literasi kan tadi ada baca, berbicara, membaca. Nah, di sini fokus tadi ke teknologi. Nah, ada kaitannya pembelajaran itu dengan TIK. Teknologi, informasi, komunikasi. Apa saja sih teknologi yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu yang memang platformnya itu digital? Kadang-kadang saya sendiri sudah menggunakan Eravour, e-learning, EduBox. Kalau misalkan untuk pembelajaran pada saat pandemi ini tidak tatap muka tapi tatap maya, saya melakukan pembelajaran lewat Google Classroom. Di sana kita bisa melakukan absen, materi diberikan, bisa juga ada Google Form-nya, dan sebagainya. Di sini bisa dibaca ya, Bu? Tidak perlu saya ceritakan. Nah, di sini ada elemen esensial literasi digital. Jadi, kultur atau budaya itu memengaruhi. Ada istilah kota, atau misalkan pedesaan, atau misalkan di luar negeri sekalipun, kalau budaya itu pasti memengaruhi cara literasi seseorang. Lebih fokus ke pendidik atau peserta didik. Terus, kedua kognitif. Kognitif kan kepengetahuan ya. Tadi betul sekali Pak Tio, pemahaman. Biasanya kata-kata pemahaman itu lebih ke kognitif, pengetahuan. Nah, di sini komunikatif ya. Komunikasi yang baik. Berarti kita harus memiliki feedback baik dari peserta didik. Terus, konstruktif. Secara struktural. Jadi jelas tahapannya. Kepercayaan boleh Bapak Ibu percaya diri, pasti saya percaya Bapak Ibu guru, entah itu di kota atau di daerah, pasti percaya diri mendidik peserta didiknya mengenai penerapan teknologi atau literasi digital ini. Meskipun saya juga di sini masih banyak gitu peserta didik yang pengaplikasian penerapan belajar menggunakan digital itu ada yang masih sulit dan maget lah Bu. Gitulah, mungkin Bapak Ibu ada kendala yang mungkin sama dengan saya atau lebih parah dengan saya, nanti kita diskusi ya. Terus kreatif, karena digital ini emang sifatnya tidak terlihat, ada si pengirim dan penerima, ada juga medianya. Media itu tadi ada laptop, ada handphone,
Nah, di handphone atau di laptop bisa di-download salah satu aplikasi yang menunjang kebutuhan tercapainya pembelajaran. Bisa sekreatif mungkin, ditampilkannya PowerPoint, terus bisa siswa atau siswi menggambar tadi kaligrafi secara manual ataupun menggunakan apa itu? Google apa? Ya, yang bisa lah, pokoknya dilakukan di handphone atau di laptop. Nah, di literasi digital juga, siswa ataupun peserta didik mampu kritis, apalagi pendidiknya. Yakin deh, pasti sebelum saya memaparkan ini, Bapak Ibu lebih kritis. Bahkan materi-materi yang diberikan pengajar dari pertemuan sampai pertemuan 9, Bapak Ibu telah melakukan hal-hal yang kritis, bertanya, beradu argumen, meskipun beda-beda orang tapi beda pernyataan, bisa itu karena literasi digital. Nah, ini 6 literasi dasar. Bisa ya, Pak? Di sini Bapak Ibu bisa lihat literasi baca tulis, membaca dan menulis. Biasanya saya pribadi kalau di LMS itu membaca dulu, baru yang emang penting saya tulis. Berarti udah ada kegiatan literasi digital. Saya buka di laptop, saya tulis di buku. Nah, terus literasi numerik. Berarti lebih ke, biasanya PowerPoint ada poin-poin ya. Science berarti lebih ke, ada bidangnya digital. Nah, literasi digital yang lebih fokus sekarang, TIK, dan pembelajaran secara tatap maya. Beberapa aplikasi atau media yang menunjang pencapaian pembelajaran. Nah, ada literasi finansial, seperti keuangan, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Nah, yang fokus sekarang adalah kurikulum Pancasila Merdeka ya. Berarti ada budayanya, ada kewarganegaraan. Wah, bener nih Pak Tio nih, prinsip dasarnya adalah pemahaman. Kalau udah baca, kita harus paham. Kita sebagai posisi di EF ya, fase EF, harus mampu menjelaskan apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan, apa yang kita diskusikan, kita berikan informasi lagi. Karena literasi itu kan tadi ada istilahnya memecahkan masalah. Siapa yang tidak tahu, kita beritahu. Nah, saling ketergantungan. Jadi biasanya kalau orang yang sudah fokus senang baca, seneng banget baca, nggak bisa berhenti tuh Pak, Bu. Misal mungkin ya kalau Pak Tio saya percayalah baca Quran udah khatam berapa kali lah mungkin ya. Ini lebih ke bacaan atau tulisan gitu ya. Ada novel, ada yang sering baca status WhatsApp, galau-galau dan sebagainya, itu bisa lah ketergantungan. Karena tadi kata Bu Citra itu kayak makanan, kayak apa ya? Kalau nggak minum, nggak makan, kita nggak hidup gitu ta. Terus faktor sosial ngaruh juga. Karena peserta didik saya tidak semuanya menggunakan HP yang bagus. Entah itu dari kapasitas penyimpanannya, RAM-nya, memorinya, dan sebagainya. Kadang yang saya bisa buka di sini mendownload aplikasi pembuka dokumen, siswa nggak ngerti. Karena bisa siswa faktor sosial itu dari pengaruhnya itu kerja si orang tuanya bagaimana, lingkungannya, temannya. Itu masalah internal ya. Bisa engke nantinya, aduh engke nate. Jadi nantinya itu bisa ke penilaian, asesmen, diagnosis, terus dari tadi capaian pembelajaran, terusnya sampai Ibu Citra dari bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang merdeka itu. Nah, untuk yang terakhir itu kurasi itu lebih ke pengembangannya. Nah, indikatornya ini. Nah, sekolah ya, saya percaya kita kan basicnya dari SMK ya, sekolah menengah kejuruan, pasti sekolah memfasilitasi, entah itu dari laptop atau apapun itu. Tadi ada yang dengar saya sangat menyayangkan apa? Infokus cuma satu, parabutlah cekasar maka kaditu kadieu. Dipinjam ini, dipinjam itu. Mungkin sekolah ya, sekolah memfasilitasi. Nah, keluarga juga bisa. Keluarga mungkin yang sudah punya anak, meskipun repot sama anaknya, tapi
kata ibu pengajar ini adalah tugas negara, mau tidak mau dijalankan gitu kan. Subuh-subuh buka laptop gitu kan, HP dicek gitu dah. Keluarga yang sudah punya istri atau suami, bisalah dibangunkan istri atau suaminya, anaknya yang ngeyel nangis sampai kedengeran, HP parebut nangis, wah sebagainya. Nah, mungkin indikator literasi digital di masyarakat yang tadi, menurut saya tidak hanya pada masa pandemi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu digunakan. Bahkan sebelum keadaan pandemi pun, kita kan sudah punya sosial media sendiri ya, yang ada pengirim, penerima, dan media di tengah-tengahnya itu kan. Pengirim, misal saya mengirim sesuatu kepada Bumia, Bumia tolong dong, saya lihat ini betul tidak, lewat handphone misalkan. Medianya ada handphone gitu kan, penerimanya Bumia. Nah, di masyarakat pun kadangkala yang tidak sekolah pasti menggunakan tadi si teknologi yang berkembang pesat. Nah, bisa ada titik baik dan titik buruk, cenah kata Pak Tio mah. Tergantung kebutuhannya gitu kan. Jadi si lingkungan pun memengaruhi sebetulnya. Kadangkala sekarang banyak tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton untuk anak kecil gitu kan. Kalau anak sekolah itu fase 1, 2, 3, 4 itu tadi. Bagaimana caranya masyarakat pun melakukan literasi digital dengan pemahaman tidak menyalahgunakan kepesatan teknologi yang tadi. Nah, ini strateginya, guys. Saling tergantungan ya. Mohon maaf, saya boleh tanya, apa saya terlalu cepat, Ibu Bapak? Enggak, Bu, itu cuma ada yang tujuan tadi, untuk penjelasannya enggak ada, Bu. Oh, yang dari awal ya? Iya. Mohon maaf. Oh, mungkin nanti saja saya ulang ya. Siap, Bu Citra, terima kasih koreksinya. Nah, ini strategi gerakan literasi digital yang memang berkaitan dengan teknologi informasi pada pencapaian pembelajaran dengan kurikulum yang baru sekarang untuk Bapak Ibu mengemban tugas, memberikan yang lainnya, kita punya strateginya, Bu. Pak, di sini. Nah, kira-kira mulainya dari mana, guys? Coba. Nah, dari penguatan kapasitas fasilitator. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru, mungkin ya banyak itu yang mengeluhkan laptop saya nge-lag, udah 27 grup, saya 79 grup WhatsApp. Saya 79 grup WhatsApp dari sana dari sini masuk. Ya alhamdulillah lah, kapasitas RAM dan memorinya lumayan, alhamdulillah bisa menampung gitu ya, tungtreng yang masuk gitu ya. Nah, itu untuk media yang saya miliki gitu ya. Terus mungkin di sekolah yang tadi InFokus, laptop, ketersediaan yang memang menunjang pencapaian pembelajaran, kalau misalkan ada kekurangan sebetulnya bisa dikomunikasikan kepada pihak sekolah. Misalnya kan kita termasuknya katanya sekolah penggerak ya, harusnya lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Lebih dari loh, apapun itu harus lebih dari, menurut saya gitu ya. Menurut saya. Jadi tidak ada kata yang tadi. Kan kata Bu Citra mah, Bu, kenapa pakai HP? Kok saya nggak bisa menggunakan, tidak ada kata seperti itu lagi. Kalau misalkan gurunya sudah paham dan bisa memberikan pengarahan kepada peserta didiknya. Soalnya kan kata Bu Mia, pemanfaatannya itu sekarang butuh banget. Apalagi sekarang posisinya kan tatap maya gitu kan. Nah, yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar. Jelas ya, Bapak Ibu merasakan tidak? Ketika pandemi saat ini, tidak hanya WhatsApp group, ada Telegram, ada Google Classroom yang tadi saya sebutkan. Terus saya menggunakan LMS sekolah. Terus untuk pengolahan nilai, ujian, saya menggunakan EduVox. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti sharing ya, setelah saya menjelaskan ini. Nah, terus perluasan akses sumber belajar bermutu. Mungkin kalau saya pahami ini, kita bisa bertukar pikiran. Kadang sebetulnya kayak tadi Bu Mia dan Pak Tio, tujuannya tetap sama loh, ada manfaat, tapi kata-katanya itu kata itu loh yang berbeda gitu.
kemasannya beda tapi isinya sama gitu. Itu bisa jadi sumber akses belajar. Dari berbagai masukan, saya memiliki pembendaharaan kata dan ilmu yang alhamdulillah bisalah saya menjelaskan ke yang lain gitu ya. Terus peningkatan pelibatan publik, jelas, itu jelas sekali. Jelas, karena dari media tadi, laptop yang sifatnya hardware keras ya, terus handphone juga keras, softwarenya mungkin kita gara-gara hardware dan software itu, kita bisa komunikasi jarak jauh, kayak Zoom meeting ini. Saya bisa kenal dengan Ibu Mia, yang ya luar biasa, keren banget, the best lah. Pak Tio, wah saya takut dikasih dalil lah, kasarnya gitu kan. Terus Bu Citra yang jauh dari sana, dari Bengkulu. Peningkatan pelibatan publik bisa. Jadi kita bisa tukar, oh budaya di sana begini, oh budaya di tempat saya begini, begitu. Itu melibatkan publik banget. Bisa di-post di sosial media, kita bisa eksis. Apapun itu kita bisa mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah. Kadang-kala dengan klik internet Google, biji nya keluar apa yang kita inginkan. Gitu. Tidak perlu susah gitu ya. Nah, yang terakhir, penguatan tata kelola. Dikelola ya, pasti. Meskipun saya memang bukan tipe orang yang senang ngulik komputer gitu ya, saya pribadi gitu, untuk medianya, kadang saya juga harus ada yang membimbing, ada yang memandu gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau Bapak Ibu lebih mahir dari saya. Mungkin saya bisa belajar, karena saya kadang-kala mentok gitu. Padahal ya begitulah, kadang sering gitu. Ayo buka itu, ayo. Kalau kita udah mentok lupa ya lupa. Mungkin ada yang sama ya, kita sharing aja lah ya Bu. Nah, ini untuk sasaran ya. Dari masa pandemi ini, kita tetap maya, nggak tetap muka, ada sasaran yang memang lebih jelas, spesifik, dan fokus. Nah, di sini ada basis kelas, basis budaya, dan basis masyarakat. Ini untuk literasi digital sekolah. Untuk tiap kelas ya, sekarang kan kita lebih merdeka ya, sesuai kebutuhan. Kata Bu Mia mah, nu penting mah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita membimbing dan mengarahkan. Pasti setiap kelas beda pendapatnya dengan kelas yang lain yang dipegang gurunya yang lain pula. Basis sekolah budaya, kita lebih menekankan, tadi kan kita posisinya kita kan di seni budaya ya, apapun itu yang berbau budaya, dilibatkan dengan sekolah. Oh udah deh, lancar itu literasi digitalnya. Basis masyarakat. Nah, masyarakat tidak hanya kita ya sebagai pendidik ataupun peserta didik, kata saya tadi. Bahkan sekarang lebih ke apa Bu? Ya, boleh. Kenapa? Mohon maaf, tidak terdengar. Ibu bilang apa? Mau ngasih masukan Bu, silakan. Sebelum saya ke lanjut. Masih semangat saya Bu. Siapa tadi? Bu Citra atau Bu Mia ya? Terdengar suaranya? Cuma hilang lagi. Tidak mungkin soalnya Pak Tio suaranya begitu. Oh, apa mungkin istrinya guys? Tidak mungkin guys. Oke lah. Nah, ini sebelum tadi, wah pelat banget ya tujuannya tertinggal. Tio sedikit. Gerakan literasi digital di keluarga. Yang memang fokus kadang si anak malas atau sebagainya, fasilitas tidak menunjang, Bu tidak ada kuota, Bu maaf pakai saya kentang, Bu ini itu Bu, berbagai alasan gitu ya. Sebetulnya kan kalau akses, kalau udah dikasih jalan gitu biasanya harusnya kita lebih semangat ya, tapi anak-anak sekarang lebih down kelihatannya oleh saya gitu, lebih aduh gimana ya, begitulah Bu. Nah, karena adanya sasaran gerakan literasi digital di keluarga, dari meningkatnya teknologi informasi, komunikasi, ya, meningkatnya jumlah. Bisa dibaca ya Bapak Ibu? Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan, frekuensi membaca meningkat, juga pasti jumlah bacaan lebih banyak. Nah, mungkin yang udah berumah tangga, suami istri bisa sharing, bisa lah ya. Ini bukan lebih ke pembelajaran, tapi ini keluarga. Ini untuk masyarakat, kayaknya bukan kita deh. Ini tahun 2015, sebetulnya lama banget, tadinya mau saya hapus, tapi ya sudahlah.
warnanya sama lagi. Nah, ini aja deh. Nih, hampir selesai ya Nggak bisa, Bu. kesimpulannya. Ambil. Kenapa, Pak? Ya, lanjut. Oke, siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Simpulannya dari tadi awal ya, emang kita fokusnya ke capaian pembelajaran yang memang dipengaruhi oleh teknologi informasi komunikasi. Begitupun ada istilah literasi digital, sebab kita membaca pasti sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit handphone. Apapun yang di-share pasti di handphone. Ya, mungkin itulah istilah dari literasi digital untuk saat ini. Dan kita pun sekarang sedang mengaplikasikannya, menggunakannya sekarang itu. Nah, simpulannya. Sesuai ya tadi. Aduh, tujuannya belum. Bu Citra. Definisi literasi digital. Tadi ada definisinya. Saya sudah jelaskan. Elemen-elemennya sudah. 6 literasi dasar yang tadi ada budaya, kewarganegaraan, sains, dan sebagainya. Nah, prinsip pengembangan yang tadi, indikatornya sudah, strateginya bahkan sudah, sasarannya juga sudah ya. Tadi ada keluarga dan masyarakat. Nah, soalnya kan tadi saya lebih fokus ke penjelasannya itu kita ke pendidik dan peserta didik. Tapi kan saya ada dapat materinya juga, ternyata tidak hanya pendidik dan peserta didik saja yang terlibat dalam komunikasi era teknologi informasi komunikasi. Bahkan kan si anak bisa dipengaruhi oleh orang tuanya, berarti itu termasuk keluarga. Bahkan lingkungan Bu, temannya. 3 lagi, Bu. Kenapa, Bu? 3. Apalagi yang mana? Yang prinsip ya? Apa? Waktunya. Waktunya? Oh iya, mohon maaf ya sudah. Coba deh, yaudah deh. Sebelum saya tutup, mohon maaf saya terlalu cepat ya menjelaskan karena kadang saya semangat juga karena saya semangat juga untuk belajar karena saya tidak terlalu pintar menggunakan aplikasi gitu ya. Coba deh, Bapak Ibu ada yang menyanggah, bertanya ataupun saya tutup boleh? Atau masih ada yang gimana? Terima Boleh kasih deh, Bu soalnya Tio, pemaparannya Apa, Bu? sungguh luar biasa, semangat. oke Buat saya siap, terima juga Semangat kasih. banget, Bu Tio. mempelajari Oke, tentang siap. literasi digital ini, Bu Tio. Oke, siap. Terima kasih banget, Ibu. Aduh, saya sebelum penutupan mungkin ya, sebetulnya saya masih, membara, menggebu-gebu gitu. Saya masih belajar juga. Ada yang mau ditanyakan sama Bapak Ibu? Boleh. Ataupun yang tidak dimengerti atas apa yang saya jelaskan? Boleh, langsung. Saya kasih waktu deh. Langsung aja. Saya. Boleh, siapapun itu. Saya kasih waktu sebelum saya penutupan. Yang penting saya mau nanya dulu, penjelasan dari saya jelas kan? Ya. Alhamdulillah jelas, Bu. Siap. Terima kasih. Dan pada saat Mau ada yang ditanyakan Pak Tio atau Bu Citra yang kicep-kicep baik dari tadi? Ya. Udah mulai kayaknya. nggak connect atau apa gitu? Gimana? Udah habis kata-katanya. Oh, Udah habis udah habis kata-katanya. kata-katanya. Aduh, terima kasih. Terima Udah kasih. top lah, udah top. Bu Ya, Tio the siap. best. Oh, siap. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Pujian ini sebagai apa ya? Semangat tambah lagi ya semangat saya biar nggak berhenti di sini untuk belajar gitu kan ya. Saling sharing juga, mudah-mudahan tidak terputus silaturahmi masih juga. Amin. Meskipun besok cuma 1 hari lagi untuk BIMTEK ini. Wah, terima kasih juga Bu Mia, Bu Citra. Wah, Pak Tio the best. Saya pokoknya the best. Amin. Kayaknya lebih ilmu agamanya lebih dari saya. Saya jauh sekali. Semoga Saya jauh sekali. Aduh. termotivasi. Wah, iya, amin. Ya, mungkin cukup sekian. Apabila tidak ada yang ditanyakan ataupun disanggah, terima kasih juga telah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Bu Citra, maaf saya pakai bahasa Sunda sedikit-sedikit, karena kadang lebih enak menggunakan bahasa Sunda gitu kan ya, semangatnya lebih double gitu ya. Mohon maaf ya Bu Citra, Bu Mia, terima kasih sekali, Pak Tio. Cukup sekian ya. Sebelum ditutup mungkin saya akan memimpin doa untuk penutupan aja ya. Siap ya Bapak Ibu.
sebelum pembelajaran ditutup atau selesai, mohon Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita lakukan berkah, semoga selalu sehat juga, tetap semangat Amin. mencari ilmu, mencari ya Amin. sesuatu yang baru gitu ya. Untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, begitupun saya percaya semuanya Muslim. Dimulai. Terima kasih. Selesai ya. Atur nuhun. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.